Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Anastasia Bilifrida Nuryati, bisa dipanggil Tasya. Saya dari kelas 2025C, Prodi PGSD, dan saat ini saya akan membuat tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dosen pengampu Bapak Stefanus Divan. Dan saat ini juga saya akan menayangkan video kasus pelanggaran penyelenggaraan pemilu yang berkaitan dengan bagaimana hakikat instrumentasi dan praksis demokrasi Indonesia berlandas Pancasila dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, selamat menyaksikan. Lalu diwarnai manuver partai politik dan para kandidat untuk meramaikan pesta demokrasi. Dinamika politik negeri ini juga menyasar kepada dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum dalam menjalankan tugasnya. Kami melihat tindak tanduk dari KPU Pusat sudah semakin mengkhawatirkan. Bahkan kalau kita menggunakan definisi korupsi secara luas, tidak bertanggung jawab upaya Tak hanya KPU, Kurnia Ramadana juga menyoroti kinerja Badan Pengawas Pemilu yang kurang responsif meskipun bukti-bukti sudah tersebar di tengah masyarakat. Sorotan juga diarahkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran hukum acara ketika DKPP tidak mengikuti masa waktu untuk mengabarkan kepada pelapor bagaimana proses pemeriksaan administrasi. Dugaan pelanggaran yang dilakukan KPU perlu dibenahi secara serius karena dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap KPU. Namun, menurut Hadar Nafis Gumai, pelanggaran yang dilakukan sejumlah oknum tidak perlu harus membubarkan lembaga sekelas Komisi Pemilihan Umum. Bagaimana kalau ini diganti atau bahkan tadi disebutkan lembaga, tidak perlu ganti lembaga ya. Sebetulnya di pemilihan umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus bersifat proaktif. Tak hanya membantah kabar dugaan pelanggaran dan kinerja lembaganya melalui klarifikasi atau pernyataan, tetapi juga harus disertai dengan bukti pendukung. Dugaan-dugaan pelanggaran dan respon kurang maksimal lembaga penyelenggara pemilu ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik. Raff Kaffi, Fikri Adin, Jakarta. Halo, assalamualaikum, kembali lagi. Penyelenggara pemilihan umum atau pemilu merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi yang bertujuan untuk menjamin kedaulatan rakyat melalui proses pemilihan yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Namun, dalam praktiknya, penyelenggaraan pemilu sering dihadapkan pada berbagai bentuk penyelenggaraan yang dilakukan oleh penyelenggaraan pemilu, baik secara sengaja maupun karena kelalaian. Penyelenggaraan tersebut dapat berupa ketidaknetralan penyelenggaraan, manipulasi data pemilih, penyalahgunaan kewenangan, hingga lemahnya pengawasan dalam tahap pemilu. Pelanggaran penyelenggaraan pemilu berdampak serius terhadap legitimasi hasil pemilu dan kepercayaan publik terhadap demokrasi. Jadi latar belakang, pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara periodik untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat. Dalam sistem demokrasi, pemilihan yang kualitas sangat ditentukan oleh profesionalitas dan integritas penyelenggaraan pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, serta jajaran penyelenggaraan di tingkat daerah. Penyelenggaraan pemilu dituntut untuk bersikap netral, jujur, dan adil dalam menjalankan setiap tahapan pemilu. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran pemilu masih sering terjadi. Faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran ini antara lain rendahnya integritas penyelenggaraan, tekanan politik, minimnya pemahaman terhadap aturan pemilu, serta lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum.
Pelanggaran penyelenggaraan pemilu tidak hanya merugikan peserta pemilu, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik sosial dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Jika pelanggaran tersebut tidak ditangani secara tegas dan transparan, maka legitimasi hasil pemilu dapat dipertanyakan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji latar belakang terjadinya penyelenggaraan pemilu, sistem pemilu yang demokratis, berintegritas dan keadilan Indonesia. Penyelenggaraan tekanan politik, minimnya pemahaman terhadap pemilu, serta lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum. Harmoni kewajiban dan hak, demokrasi, kedaulatan rakyat, dan musyawarah mufakat. Pendahuluan memahami pilar demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia adalah sebuah perjalanan panjang yang melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen bangsa. Ini bukan hanya sekedar sistem pemerintahan, tetapi juga sebuah filosofis yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan keadilan. Pilar-pilar utama demokrasi Indonesia meliputi kedaulatan rakyat, musyawarah untuk mufakat, penegakan hak asasi manusia, dan kewajiban warga negara, perspektif konstitusi. Yang pertama, hak-hak dasar. Setiap warga negara memiliki hak asasi yang dijamin konstitusi seperti hak untuk hidup, hak berpendapat, hak beragama, dan hak atas pendidikan. Hak-hak ini merupakan fondasi kebebasan dan martabat manusia. Yang kedua, kewajiban warga negara. Di samping hak itu, warga negara juga memiliki kewajiban seperti kewajiban membela negara, membayar pajak, dan menaati hukum. Keseimbangan antara hak dan kewajiban itu sangat penting untuk menjaga ketertiban sosial. Yang ketiga, keseimbangan dan tanggung jawab. Harmonisasi hak dan kewajiban menciptakan masyarakat yang bertanggung jawab dan menghargai satu sama lain. Tanpa kewajiban, hak bisa menjadi tanpa batas. Tanpa hak, kewajiban akan terasa menindas. Hak dan kewajiban, peran dan tanggung jawab. Yang pertama, melindungi warga. Yang kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga, mensejahterakan rakyat. Yang keempat, kewajiban internasional. Kedaulatan rakyat, fondasi, legitimasi, dan partisipasi. Kedaulatan rakyat adalah prinsip bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Ini termanifestasi melalui pemilihan umum yang bebas dan adil, di mana rakyat itu memiliki wakil-wakilnya. Yang pertama itu pemilihan umum, sarana utama rakyat untuk menyalurkan aspirasinya dan menentukan pemimpin. Yang kedua, partisipasi publik, keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perumusan kebijakan dan pengawasan pemerintahan. Yang ketiga, akuntabilitas. Pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat atas setiap kebijakan dan tindakan yang ambil. Musyawarah mufakat, jalan tengah menuju solusi bersama. Yang pertama itu dialog terbuka, memulai setiap pembahasan dengan dialog yang jalan terbuka, menghormati setiap sudut pandang yang berbeda. Yang kedua, pelaksanaan bersama. Setelah mufakat tercapai, seluruh pihak berkomitmen untuk melaksanakan keputusan yang telah disepakati. Yang ketiga, mencari titik temu, itu berusaha keras untuk menemukan solusi yang dapat diterima oleh. Keempat, mencapai mufakat. Mufakat adalah hasil akhir musyawarah, sebuah keputusan bulat yang didasari oleh pengertian bersama. Tantangan dan mewujudkan harmoni, isu dan hambatan. Yang pertama itu korupsi dan nepotisme. Itu praktik korupsi dan nepotisme mengikis kepercayaan publik serta merusak sistem demokrasi. Yang kedua, kesenjangan sosial. Perbedaan ekonomi yang mencolok dapat memicu konflik dan mengurangi partisipasi masyarakat. Yang ketiga, penyebaran hoaks. Informasi yang salah dapat memecah belah masyarakat, mengganggu proses musyawarah. Yang keempat, polarisasi politik. Perpecahan karena perbedaan pandangan politik menghambat pencapaian mufakat.
Strategi penguatan harmoni, pendidikan partisipasi, dan penegakan hukum. Pertama itu pendidikan demokrasi, menanamkan nilai-nilai demokrasi sejak dini melalui kurikulum pendidikan dan sosialisasi berkelanjutan. Yang kedua, penegakan hukum, memastikan supremasi hukum ditegakkan secara adil dan tanpa pandang bulu untuk menciptakan kepastian hukum. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi itu, mendorong keterlibatan aktif warga negara dalam setiap proses pengambilan keputusan dan pengawasan. Yang keempat, literasi digital, meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memilih informasi dan melawan hoaks demi tercapainya ruang publik yang sehat. Kesimpulan, mewujudkan demokrasi yang seimbang dan berkeadilan. Harmoni hak dan kewajiban. Terwujudnya demokrasi yang seimbang adalah ketika hak dan kewajiban warga negara serta negara berjalan selaras menciptakan sinergi positif. Kedua, kedaulatan rakyat yang bertanggung jawab. Itu rakyat memiliki kekuasaan namun juga dibarengi dengan tanggung jawab untuk berpartisipasi secara konstruktif. Yang ketiga, musyawarah mufakat untuk persatuan. Musyawarah mufakat menjadi kunci untuk mengatasi perbedaan dan mencapai keputusan yang mempersatukan bangsa. Ada 5 jurnal yang saya terapkan di daftar pustaka. Yang pertama itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, As-Siddiq Jimli, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta Sinar Grafika 2005. Yang ketiga, Budiarjo Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta Gramedia Pustaka Utama 2008. Yang keempat, Kunjoro Mudraj, Ekonomi Pembangunan, Yogyakarta UPP STIM, YKPN 2004. Yang kelima, Subakti Ramlan, Memahami Ilmu Politik, Jakarta PT Grasindo 2010.